Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang hukum hutang piutang. Kali ini kita akan berbicara tentang orang yang berhutang tapi dia tidak mau membayar hutangnya. Maka bagaimana si pemilik harta ini? Bolehkah dia mengambil secara paksa sebagian hartanya atau bagaimana? Kita lihat pertanyaan seperti itu yang diajukan kepada rahbar. Pertanyaannya adalah begini. Idza kanal madin la yuaddi dainah wa yumatilu fi adaih. Dia bilang apabila orang yang berhutang ini tidak menunaikan hutangnya, tidak bayar hutangnya, dan bahkan wa yumatil fi adaihi, dia mengundur-ngundur, mengulur-ngulur, besok, selalu dia bilang mengundur-ngundur, mengulur-ngulur pembayarannya. Pertanyaannya, fahal yajuzu lid-dain, apakah boleh orang yang memiliki harta ini ya iltiqasu min malihi, dia bilang mengambil sebagian daripada harta si fulan tersebut, wa ka ayakhudh haqqahu khafiyatan aw bitariqin akhar, khufyatan aw bitariqin akhar, seperti dia mengambil misalnya harta si fulan tersebut dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dengan cara lain. Maksudnya begini, saya misalnya berhutang dengan seseorang, kemudian saya tiba-tiba nggak mau bayar, sudah jatuh tempo tapi nggak mau bayar, kan banyak itu kasusnya, sudah jatuh tempo nggak mau bayar, bahkan ketika tagih, dia bilang insya Allah besok, datang lagi insya Allah minggu depan, insya Allah, terus insya Allah sampai udah setahun, 2 tahun, 5 tahun ya. Yang pemilik harta kan pasti merasa dirugikan dong. Dia pinjam harta dan kelihatannya dia bisa bayar, tapi dia nggak mau bayar, dia tunda-tunda. Nah pertanyaannya, boleh nggak si fulan yang punya harta itu tiba-tiba mengambil harta saya yang berhutang ini dengan cara tersembunyi, atau mungkin dengan cara mengikisnya sedikit-sedikit. Misalnya dia punya, katakan emas, diambil emasnya, misalnya dia punya motor, diambil motornya, misalnya begitu. Apakah itu boleh atau tidak boleh? Kita lihat bagaimana jawaban Sayyid. Dibilang idza kana al-madin jahidan lid-dain aw mumatilan fi adaihi bila uzrin falidda ini iltiqasu min malih. Jadi beliau berkata, apabila orang yang berhutang ini memang dia mengabaikan hutangnya dengan sengaja, atau dia menunda-nunda pembayarannya tanpa ada alasan syar'i yang diizinkan, maka saya yang punya harta tersebut, pemilik harta tersebut, boleh mengambil dari hartanya yang ada. Paham ya? Jadi jawabannya adalah si fulan empunya harta yang tidak mau dibayar oleh orang yang berhutang tadi, maka dia boleh mengambil sebagian dari hartanya sesuai dengan jumlah hutangnya. Katakanlah dia hutang 2 miliar misalnya, saya ambil aja tuh rumahnya, karena dia sudah nggak mau bayar, dia menunda-nunda, saya ambil aja tuh rumahnya. Boleh nggak? Boleh. Saya ambil aja mobilnya sesuai dengan hutangnya, boleh diambil gitu ya. Kalau sudah jatuh tempo dan dia orang yang sengaja menunda-nunda, bahkan dia tidak mau membayar hutangnya. Itu satu hukum. Berikutnya adalah wa amma idza lam ya'taqid bi kaunihi madyunan aw lam yadri hal lid-da'ini haqqun 'alaihi waqi'an am la
fi jawazil muqasah iskalun bal la tajuz. Masalahnya adalah apabila yang berhutang ini dia tidak yakin bahwa dia punya hutang. Dia merasa, enggak, aku nggak pernah berhutang, misalnya gitu. Misalnya, na'udzubillah, Anda tidak punya bukti misalnya. Lalu terjadi pertengkaran. Dia bilang, mana buktinya saya punya hutang? Nggak punya bukti. Nggak punya bukti. Anda tidak boleh. Kenapa? Karena dia merasa yakin bahwa dia tidak punya hutang kepada Anda, lalu kemudian Anda juga tidak punya bukti bahwa dia punya hutang kepada Anda. Nah, apabila hal itu terjadi, maka dibilang, bolehkah saya tiba-tiba mengambil hartanya? Dibilang nggak boleh. Dibilang, fafi jawazil muqasati iskalun. Maksudnya, Anda boleh mengambil hartanya sebagai dalam tanda kutip pampasan ya, atau memang itu harta Anda, itu dibilang bolehnya itu iskal. Tidak. Dibilang bal la tajuz, bahkan tidak boleh mengambil harta dia karena dia tidak yakin punya hutang kepada Anda. Karena itu hati-hatilah apabila Anda menghutangkan sesuatu kepada orang, maka bikinlah surat perjanjian bukti bahwa dia berhutang kepada Anda sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan Anda dan harta Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.